Rencana Darsa berjalan dengan mulus dan tujuannya pun akhirnya tercapai. Sekarang dia menguasai harta yang sudah lama diincarnya. Ditambah lagi, dia mendapatkan 2 wanita menawan yang bersedia untuk melayaninya. Bisa dikatakan dia sudah menggapai apa yang selama ini didamba-dambakan oleh banyak pria. Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa keserakahan manusia tak akan ada batasnya. Itulah yang terjadi pada Darsa. Setelah mencapai tujuannya, dia mulai mengincar sesuatu yang lebih. Kali ini bukan lagi sekedar harta. Kini dia menginginkan sebuah tahta. Dia ingin memiliki kuasa atas khalayak ramai. Dia sadar bahwa kemampuannya yang sekarang tak akan mampu untuk melakukannya. Saingannya saat ini bukanlah orang awam yang tak mengerti akan dunia gaib. Oleh sebab itu, dia kembali ke gua sebelumnya, tempat di mana dia melakukan pernikahan gaib dengan khodam yang bernama Minara. Berbeda dengan saat pertama kali dia menginjakkan kaki di sana. Kini dia telah menjadi manusia yang berbeda. Tubuhnya yang dulu kurus kering, sekarang telah menjadi kekar. Pakaiannya yang dulunya lusuh, kini menjadi pakaian dengan brand mewah. Tatapan matanya yang jernih telah berubah menjadi angkuh. Rasa kepercayaan dirinya mulai meresap sampai ke darah daging. Seperti semula, dia masuk ke dalam gua dengan dikawal oleh para dayang dan prajurit. Dia perlahan dituntun hingga menemui raja yang sedang duduk di singgasana. Saat dia sampai ke bagian lebih dalam gua, dia melihat sosok raksasa berkulit hitam dan bermata satu yang sedang berlutut di bawah singgasana. Selain itu, raja yang dulunya berwujud pria parubaya, kini telah berubah menjadi sosok iblis bermata merah, dengan 2 tanduk panjang yang mencuat di masing-masing sudut dahinya. Kulitnya tampak gelap kemerah-merahan, 2 taringnya yang tajam bahkan sampai melewati dagunya. Dia mengenakan jubah serba hitam, sembari memegang sebuah trisula emas. Darsa yang tadinya tampak percaya diri, seketika menjadi ciut saat tatapan matanya bersinggungan dengan sosok itu. Tubuhnya bergetar, sebab seperti ada sesuatu yang menekan tubuhnya, memaksa dirinya untuk berlutut. Darsa langsung menundukkan wajahnya, tak kuasa untuk membendung rasa takut yang muncul di batinnya. Keringat dingin bagaikan banjir lantas membasahi sekujur tubuhnya. Dia seketika menyesali keangkuhannya dan segera memohon ampun. Makhluk itu pun tersenyum simpul sembari berkata bahwa dia mengetahui apa dari tujuan kedatangan Darsa. Dia langsung memberi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Darsa jika ingin mencapai keinginannya. Darsa hanya manut dan menyanggupi permintaan makhluk itu, walau dia tahu hidupnya akan berada di ujung tanduk jika sempat lengah sedikit pun. Saat kembali ke kota, Darsa mulai menjalankan rencananya. Dia mulai bergabung dengan partai politik. Dia menggunakan hartanya untuk mengambil hati para petinggi, menghimpun suara dari para anggota, hingga membuat tim suksesnya sendiri. Semua yang dilakukannya tidak serta-merta mulus. Banyak percikan menyerempet dari antar individu yang memiliki ambisi yang sama. Para manusia yang mengincar tahta yang sama sudah pasti tak bisa berbagi kursi yang sama. Oleh sebab itu, Darsa mau tak mau harus menyingkirkan mereka. Di ruang yang sama, tempat di mana dia membunuh ayam cemani bersama Puspa, dia tampak sedang melakukan sebuah ritual. Di tengah lantai ruangan, tampak 5 lilin hitam yang membentuk formasi pentagram. Ini seperti yang diceritain sama Mongol Stress nih, yang di podcast-podcast lain ya teman-teman ya. Garis formasi itu tampak dibentuk dan dihubungkan dengan darah. Di tengah-tengah formasi itu, Darsa meletakkan kepala kerbau yang tampaknya masih segar. Di luar formasi pentagram, ada kembang 7 rupa yang berserakan di sekelilingnya. Setelah selesai meletakkan semua bahan, Darsa lalu masuk ke dalam formasi pentagram tersebut. Dia lantas berlutut dan menyembah.
dalam posisi berhadapan-hadapan dengan kepala kerbau. Dia berkomat kamit, mengucapkan mantra sembari berkali-kali menyembah kepala kerbau yang ada di hadapannya. Suhu ruangan kian menjadi panas. Tampak dari baju Darsa yang telah dibanjiri oleh keringat. Beberapa saat kemudian, saat Darsa hanyut dalam bacaan mantranya, tiba-tiba muncul asap hitam dari kepala kerbau tersebut. Segelintir asap yang secara perlahan membentuk sosok iblis yang selama ini disembah Darsa. Kehadiran sosok itu lantas disadari oleh Darsa. Bibirnya langsung membentuk sebuah senyuman puas, seakan permintaannya telah dikabulkan. Sembari menunduk, Darsa memasukkan tangannya ke saku celana. Dia mulai merogoh dan akhirnya menarik secari kertas. Kertas yang ternyata berisikan foto dari sebuah keluarga. Dia lalu menunjuk sosok seorang pria parubaya dengan tubuh yang gempal di foto itu. Darsa lalu mendongakkan wajahnya, seakan menunggu konfirmasi dari sosok iblis itu. Sejenak kemudian, sosok itu tersenyum sembari mengangguk pelan. Begitu juga dengan Darsa. Mulutnya pun tampak menyeringai. Tahun demi tahun berlalu, Darsa pun terpilih menjadi salah satu anggota dewan di daerahnya. Posisinya kian melejit, seiring dengan para pesaing yang satu persatu tumbang di tangannya. Namun, semakin tinggi jabatan yang dimilikinya, semakin tinggi pula harga yang harus dibayarnya. Ritual menggunakan persembahan kepala kerbau tak lagi cukup untuk memuaskan makhluk itu. Kini makhluk itu meminta tumbal berupa nyawa manusia dari pihak Darsa. Sebenarnya Darsa sudah siap akan hal itu dari jauh-jauh hari. Baginya, pengorbanan adalah hal yang wajar untuk mencapai impiannya. Bagi Darsa, kepentingan dirinya adalah segala-galanya. Dia akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya, sekalipun dia harus memijak ratusan mayat dengan kakinya. Demi memenuhi syarat dari sosok iblis itu, Darsa mulai menebar umpan secara sembunyi-sembunyi. Dia mulai memberi uang panas kepada karyawan-karyawan di bisnisnya, terutama mereka yang kehidupan sehari-harinya berada di jalur gelap. Dia juga menebar uang itu di jalanan, berharap ada orang yang mengambilnya. Saat umpan itu berhasil, biasanya para korban terkena kecelakaan setelah menerima atau mengambil uang tersebut. Setelah nyawa si target terenggut, sosok iblis itu akan datang dan menyerap darah dari para korban demi memuaskan dahaganya, hingga membuat darah segar yang mengucur itu bisa kering dalam waktu yang singkat. Hal itu berulang-ulang kali dilakukan Darsa, hingga menimbulkan rumor di sekitar karyawannya. Namun Darsa tak memperdulikan omongan mereka, karena dia tahu bahwa mereka tak mempunyai bukti dan kuasa untuk menghentikannya. Hingga suatu saat, ketika Darsa melakukan ritual di kamarnya, sosok iblis itu hadir dengan penawaran yang baru. Sosok itu menjanjikan posisi yang lebih tinggi, sembari memberikan sebuah opsi pada Darsa. Opsi untuk memilih antara Sari atau Puspa yang akan menjadi sebagai tumbal berikutnya. Tawaran itu membuat Darsa tampak berpikir sejenak. Bukan karena ingin menolak, tetapi karena dia ingin memilih target selanjutnya untuk disingkirkan. Sebenarnya dia tak begitu peduli akan nyawa Sari atau Puspa. Bahkan jika sosok iblis itu meminta nyawa mereka berdua sekaligus, Darsa akan dengan senang hati dan tanpa ragu untuk menyetujuinya. Sementara itu di sisi lain, melalui pandangan mata yang kabur, Sari menatap langit-langit kamar tanpa berkedip sekalipun. Raut wajah Sari tampak datar, sama dengan kondisi tubuhnya yang terbujur kaku. Di atas kasur yang lebar, wajahnya yang pucat dan tirus kini menonjolkan lekukan tulangnya. Rambutnya tampak berantakan dan rontok, menyisakan helai-helai rambut yang berserakan di lantai. Sosok Sari yang dulunya anggun dan menawan, kini tampak menua, layaknya seperti orang penyakitan. Tubuhnya yang kurus, kering, seakan orang yang kurang gizi dan jarang diberi makan. Namun, penyebab utama itu semua bukanlah karena penyakit medis,
melainkan penyakit yang disebabkan oleh makhluk gaib yang telah menculik sukmanya. Kini tubuh Sari bagai sebuah cangkang yang tak berisi. Jika dalam waktu panjang dibiarkan begitu saja, akan menemui ajalnya. Darsa mencium kening Sari, lalu perlahan berkata, "Terima kasih atas pengorbananmu, Dik. Abang gak akan pernah lupa." Itu adalah kata-kata terakhir Darsa sebelum memutuskan untuk mengorbankan Sari, untuk menyingkirkan sasaran barunya, yaitu putri satu-satunya dari keluarga pesaingnya. Dia ingin menghancurkan keluarga pesaingnya sebelum mencabut nyawa mereka satu persatu. Santet pun dilancarkan oleh Darsa dengan mengirimkan sosok Algojo raksasa bermata satu, dengan tujuan untuk merenggut sukma dari anak pesaingnya yang bernama Devi. Pada setiap malam, Devi mengalami mimpi buruk akibat makhluk itu. Mimpi seperti dikejar-kejar non-stop. Mimpi melihat keluarganya dibunuh satu persatu. Mimpi di mana dia terjebak dan diserang oleh sosok-sosok menyeramkan. Tidak sampai di situ saja. Sosok itu juga meneror Devi dengan menampakkan wujudnya saat Devi mengalami ketindihan. Sosok itu juga mengeluarkan suara-suara menyeramkan dan menggerakkan barang-barang di sekitarnya. Lama-kelamaan mental Devi pun terkuras karena gangguan itu. Devi lalu menceritakan apa yang dialaminya kepada kedua orang tuanya. Walau agak skeptis, ayahnya mencoba untuk menerima ucapan Devi dan membawanya ke sosok seorang pemuka agama, yaitu seorang ustadz. Saat dibawa ke sana, ustadz yang mereka temui hanya bisa geleng-geleng saat melihat kondisi Devi. Ustadz tersebut langsung mengkonfirmasi bahwa apa yang dialami Devi adalah benar gangguan gaib. Dengan persetujuan ayah Devi, dilakukanlah pembersihan oleh sang ustadz. Beliau mulai membacakan ayat-ayat suci sembari memegang ubun-ubun Devi. Devi perlahan merasakan sekujur tubuhnya terasa sangat panas, bagai sedang dipanggang. Air mata pun tak bisa dibendungnya hingga terjatuh dengan derasnya. Semakin lama prosesi pembersihan dilakukan, sakit yang timbul di badannya juga semakin bertambah drastis pula. Devi pun menjerit karena tak bisa membendung rasa sakit yang muncul. Ayah dan ibunya lantas memegangi dan berusaha menahan tubuhnya. Raut wajah mereka tampak panik dan cemas akan apa yang terjadi pada putrinya. Ibunya bahkan menangis karena tak tahan menyaksikan penderitaan yang dialami anaknya. Beberapa saat kemudian, Devi berhenti menjerit dan menatap pemuka agama itu dengan tatapan tajam. Suara berat bagai lelaki tulen tiba-tiba keluar dari mulut Devi. "Anak ini sudah menjadi milikku." Sosok ustadz itu menggeleng seraya berkata, "Dia milik Allah. Jadi jangan ganggu anak ini lagi." "Siapa itu Allah? Aku tak kenal," bentak makhluk itu. "Seharusnya kau yang jangan menggangguku." Sosok ustadz itu pun tampak menyerah untuk membujuk makhluk itu. Dia lantas mulai membacakan ayat-ayat suci untuk memaksa mengusirnya. "Panas!" jerit Devi sembari mengerang kesakitan. Dia mencoba melepaskan tubuhnya dari pegangan kedua orang tuanya. Proses itu berlangsung berjam-jam hingga pada akhirnya makhluk itu menyerah dan keluar dari tubuh Devi. Perlahan kesadaran Devi pun mulai kembali. Raut wajah ibunya lantas menjadi lebih lega. Namun tidak bagi ayahnya, sebab ia sadar bahwa ada pihak yang tak senang dan ingin mengusik hidup keluarganya. Oleh karena itu, ayah Devi meminta bantuan dari sang ustadz untuk membantunya melindungi keluarganya. Namun sang ustadz hanya memberikan ayat-ayat kitab suci untuk menangkal gangguan para makhluk gaib. Ia beralasan bahwa ia tak akan bisa memantau dan melindungi terus-menerus. Pelindungan terbaik hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri dan berserah diri kepada Allah. Dengan perasaan yang kecewa, ayah Devi pulang sembari berpikir keras bagaimana caranya membalas santet itu agar ancamannya dapat tercabut sampai ke akar musnah. Selang beberapa hari kemudian, gangguan pada Devi kembali terjadi lagi. Namun, gangguan itu kini datang dengan intensitas berkali-kali lipat lebih ganas. Bermula dari Devi yang ditindih berkali-kali saat tertidur. Saat mengalami ketindihan itu, dia melihat sosok raksasa berkulit hitam sedang mengendus-endusnya seraya ingin menggerayangi tubuhnya.
Devi mencoba melawan dengan sekuat tenaganya. Hingga pada akhirnya dia berhasil terbangun. Devi langsung berlari ke kamar orang tuanya sembari menangis terisak-isak karena ketakutan. Ibunya lantas memeluknya sembari mengusap-usap punggungnya, berusaha untuk menenangkannya. Sedangkan ayahnya langsung menghubungi sang ustadz kembali untuk meminta pertolongannya. Selang beberapa saat kemudian, sembari menunggu kedatangan sang ustadz, Devi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Devi lalu menatap ayahnya sembari berucap, "Sudah saatnya aku membawa anak ini." Kejadian itu seketika menggemparkan seisi rumah. Para pembantu seketika berkumpul dan mencoba untuk membantu menahan tubuh Devi. Namun kekuatan Devi rasanya tak masuk di akal, sebab dia bisa menghempaskan 4 orang yang berusaha menahannya. Tak lama kemudian, sang ustadz akhirnya tiba dan segera mencoba menangani sosok yang bersemayam pada tubuh Devi. Namun kali ini berbeda, sebab sosok Algojo itu tak lagi menyerah untuk bersemayam di badan Devi. Kini ia memberontak dan melawan dengan sekuat tenaganya. Datang juga kau," kata Devi sembari menyeringai, seakan mengejek, sembari mengarahkan tasbihnya ke Devi. Ustadz itu berkata, "Sudah kuperingatkan, jangan ganggu anak ini lagi." "Makhluk lemah sepertimu tak berhak untuk mengaturku. Coba kalahkan aku dulu, tantang makhluk itu." Sang ustadz langsung melantunkan ayat-ayat suci sembari memejamkan kedua matanya. Devi kian mendongakkan wajahnya dan membusungkan dadanya seraya berkata, "Cuma segitu saja kemampuanmu?" Ustadz itu tak memperdulikan ucapannya. Dia tetap fokus pada bacaannya. Sedangkan Devi hanya tertawa sembari menghinanya. "Aku sudah bosan denganmu." Devi lalu berteriak dengan suara melengking hingga membuat semua orang yang ada di sana seketika menutup telinganya, tak terkecuali sang ustadz. Namun tak sampai di situ saja, tubuh sang ustadz tampak goyah hingga melangkah mundur beberapa kali. Puncaknya sang ustadz memuntahkan isi perutnya dan seketika terjatuh lunglai di lantai. Devi pun tertawa terbahak-bahak lalu berucap, "Biarkan aku mengambil anak ini. Tak lama lagi, aku akan mendatangi kalian satu persatu. Tunggu saja giliran kalian." Devi seketika jatuh pingsan. Ayah dan ibunya langsung mengamankan badannya yang terjatuh lemah dan membaringkannya di kasur. Kepanikan yang terjadi pun tak kunjung menghilang akibat ancaman makhluk itu yang telah menanam ketakutan di batin mereka. Setelah kegaduhan itu mereda, ayah Devi langsung berusaha menghubungi semua kerabat dekatnya, mencoba mengulik informasi tentang praktisi mumpuni yang bisa menyelamatkan keluarganya. Dia menghubungi satu persatu praktisi yang telah direkomendasikan, mendatangi dan mengundang mereka dengan tarif yang berhasil menguras kantong. Namun semua usaha itu sia-sia, sebab tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkan Devi. Kondisi Devi perlahan semakin memburuk. Kini Devi bahkan tak bisa membuka kedua matanya. Dia hanya terbaring kaku di atas kasurnya. Wajahnya pucat dan tubuhnya mulai mengurus, sama persis dengan apa yang telah terjadi dengan Sri. Sampai suatu ketika, saat ayah Devi ingin mencari pengobatan ke luar negeri, dia tak sengaja bertemu dengan sosok Mahendra. Suara gemuruh bagai ledakan bertubi-tubi berhasil memekakan telinga. Kilat menyambar seakan menari-nari di atas awan yang gelap. Gerimis hujan kian turun mengiringi langkah ayah Devi menuju kamar. Saat itu dia memegang sebuah guci berwarna coklat yang tampaknya terbuat dari tanah liat. Raut wajahnya tampak terganggu, seakan sedang menjauhkan hidungnya dari guci tersebut. Dengan perlahan-lahan dan berhati-hati, dia lantas meletakkan guci itu di atas meja yang bersebelahan dengan Devi. Setelah meletakkannya, sekilas dia menatap wajah Devi yang sedang terlelap. Lalu dia pergi keluar kamar. Tak lama setelah ayahnya keluar, mata Devi yang terpejam tiba-tiba terbuka. Perlahan dia bangkit dari tidurnya. Dia lalu beranjak dan duduk di pinggir kasur. Matanya yang membelalak kini tertuju pada guci yang terletak di atas meja.
Raut wajahnya yang datar seketika berubah menjadi senyuman menyeringai. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya ke guci tersebut. Sejenak dia melirik ke kiri kanan, layaknya seorang maling yang sedang mengecek situasi. Setelah tak terjadi apa-apa, dia kembali menjatuhkan pandangannya pada guci berwarna coklat itu. Dia tersenyum dan langsung membuka penutup guci itu. Dia lalu mengangkat guci itu dan meletakkan bibirnya di lubang guci tersebut. Sesuatu tampak bergerak naik turun di tenggorokannya, seiring semakin tinggi guci itu diangkatnya. Setelah beberapa saat, dia meneguk habis cairan dari dalam guci itu, hingga membuat mulutnya tampak merah belepotan. Dia lalu meletakkan guci itu kembali di meja. Dia tersenyum puas dengan mata yang tampak keliengan, bagai orang yang sedang mabuk. Sosok Devi lalu mulai meracau. Tak jelas sedang berkata apa. Dia berkomat kamit sembari sesekali mengecap lidahnya. Tak lama kemudian, Devi memegangi dadanya seakan ada sesuatu yang tak beres di sana. Raut wajahnya kini berubah menjadi panik. Dia kembali melirik kiri kanan, seakan sedang mencari tahu akan sosok yang sedang mengawasinya. Wajahnya yang panik kini berubah menjadi ketakutan. Dia seketika berlari menuju pintu dan mencoba membukanya. Namun pintu tak bergeming, karena ternyata pintu itu telah terkunci dari luar. Sosok Devi pun seketika berteriak sembari menggebrak-gebrak pintu tersebut dengan liarnya. Namun tak ada orang yang menggubrisnya. Pintu itu tetap tertutup dengan rapat. Di balik pintu, ayah dan ibu Devi berdiri sembari memasang raut wajah yang ketakutan. Mereka berharap selembar kertas yang menempel di pintu itu tak terlepas. Selembar kertas hitam yang berisikan sigil merah mencolok. Suara pintu yang digebrak semakin lama semakin kuat. Jeritan kesakitan dan minta tolong pun keluar dari bibir Devi, hingga tiba-tiba suara itu seketika menghilang, hanya menyisakan sebuah keheningan. Ayah Devi perlahan menempelkan telinganya pada pintu, mencoba untuk menerawang suara dari dalam. Jantungnya kian berdebar semakin kencang, karena tak terdengar apa-apa dari dalam kamar. Dengan segenap keberaniannya, dia memasukkan kunci ke dalam lubang pintu, lalu menggenggam gagang pintu dengan tangan yang telah basah oleh keringat. Dia menghentakkan nafasnya, lalu menekan gagang pintu itu. Dia seketika terkesiap setelah melihat sosok Devi yang berdiri kaku di depan pintu. Mata mereka kian membelalak, karena melihat sekujur tubuh Devi telah berkumuran darah. Dengan suara yang serak dan lemah, Devi berkata, "Tolong!" Teriakan histeris ketika keluar dari mulut ibu Devi. Penampakan yang ada di hadapannya berhasil membuat kedua kakinya menjadi lemas. Lututnya pun menjadi hal yang pertama mendarat di lantai. Sementara itu, ayahnya seketika langsung memeluk Devi dan perlahan menuntunnya untuk duduk di pinggir kasur. "Gimana perasaannya, sayang?" tanya ayah Devi. "Apa ada yang sakit?" Perlahan pandangan mata Devi tampak kembali hidup, namun bibirnya kini kian bergetar, seakan ada sebuah ketakutan mendalam yang telah meresap ke dalam jiwanya. Devi berusaha untuk berbicara, tetapi hanya ada suara terbata-bata yang keluar dari mulutnya. Ayahnya tampak tak tega dan kembali memeluk tubuh putrinya. "Jangan dipaksain, sayang." "Devi takut, Pak." Dengan susah payah perkataan itu keluar dari mulut Devi. "Jangan takut lagi, sayang. Papa ada di sini kok." Ayahnya lalu mengusap-usap rambut Devi dengan halus. Begitu juga dengan ibunya yang akhirnya bangkit dan kini memeluknya sembari menangis terisak-isak. Mereka tak memperdulikan bau amis yang berasal dari darah kental yang masih berlumuran di sekujur tubuh Devi. Pemandangan itu terlihat seperti reuni sebuah keluarga yang sudah lama tak bertemu. Beberapa saat kemudian, pandangan mata ayah Devi kini tertuju pada guci coklat yang terletak di atas meja. Seakan mengingat sesuatu, dia langsung beranjak dan menutup guci itu kembali. Dia tampak panik dan buru-buru membawa guci itu keluar kamar. Istrinya dan Devi pun menatapnya dengan bingung, karena tak mengerti apa yang akan dilakukan pria itu. Namun mereka hanya diam, sebab mereka sepenuhnya percaya pada dirinya.
Di sisi lain, ayah Devi langsung memanggil sopir dan membawa guci itu ke dalam mobil. Dia memegangnya dengan erat, seakan ingin menjaga guci itu dengan segenap nyawanya. Dengan beberapa buah kata yang keluar dari bibirnya, dia memerintahkan sang sopir untuk mengantarkannya ke tempat yang pernah mereka kunjungi. Sementara itu, di dalam ruangan yang gelap gulita, di mana tak ada setitik cahaya pun yang timbul, terdengar suara berat dari seseorang yang sedang membaca mantra. Semakin lama dia mengucap mantra, suaranya malah terdengar semakin parau. Sejenak kemudian, suara itu menghilang, digantikan dengan bunyi percikan korek api. Api timbul dan menetap pada 2 lilin putih di atas meja. Tampak wajah seorang pria dengan mata yang merah layaknya sedang berdarah. Sosok pria dengan raut wajah yang menyeramkan itu adalah Darsa. Mulutnya tampak terbuka sedikit. Dia lalu berbicara pelan seakan sedang berbisik. Beberapa saat kemudian, tampak sosok wanita muncul di belakangnya. Sosok wanita yang merupakan khodam bernama Minara. "Ruksapati menghilang," ujar Darsa. "Coba lacak keberadaannya." Tanpa basa-basi, sosok Minara seketika menghilang bagai asap yang tertiup angin. Dengan sigap, dia langsung menuruti perintah dari Darsa. Setelah memerintahkan Minara, Darsa tampaknya belum puas. Sebuah kegelisahan masih tertempel di raut wajahnya. Dia mulai menggeser posisi mejanya ke belakang. Dia mengambil sebuah kuas dan memasukkannya ke dalam mangkuk yang berisikan cairan merah. Dia lalu jongkok sembari membentuk simbol pentagram di lantai. Setelah itu dia meletakkan satu persatu lilin di setiap ujung pentagram. Setelah mempersiapkan semuanya, dia berlutut di tengah-tengah pentagram sembari berkomat kamit mengucapkan mantra. Ritual pemanggilan pun dimulai. Di sisi lain, Minara terhenti di depan pagar sebuah rumah yang megah. Dia tampak ragu menatap energi ungu yang membentengi rumah itu. Minara lalu menarik selendang merah yang berada di lehernya. Dengan berhati-hati, dia mengulurkan selendang merah itu untuk menembus pagar gaib. Minara lantas tampak bingung, sebab selendangnya dapat menembus pagar gaib itu dengan mudah. Timbul kecurigaan dalam batinnya, tetapi ternyata rasa penasarannya jauh lebih besar. Dia lantas mengibarkan selendangnya semakin dalam. Ternyata tak seperti pikirannya, tak terjadi apapun di sana. Dia lantas menarik kembali selendang merah itu ke tangannya. Kepercayaan diri mulai timbul di dalam dirinya. Dengan penuh keberanian dia mulai menyentuh pagar gaib berwarna ungu itu dengan telapak tangannya. Sekilas tampak sebuah percikan kecil, namun tangannya berhasil menembus pagar itu tanpa adanya perlawanan berarti. Menyadari itu, Minara langsung menggerakkan seluruh tubuhnya memasuki pagar itu dengan mudah. Setelah masuk, dia langsung disambut oleh bulu-bulu ungu, bagaikan bulu unggas yang berjatuhan di sekitarnya. Minara seketika was-was dan memperhatikan sekitarnya sembari memasang posisi kuda-kuda dengan selendang merahnya. Namun setelah beberapa saat bulu-bulu itu bertebaran, ternyata tak ada makhluk apapun yang muncul. Oleh sebab itu, Minara mulai berfokus untuk menjalankan misinya, yaitu untuk mencari jejak Ruksapati. Dia mulai merentangkan selendang merahnya kembali. Selendang merah itu lalu bergerak dengan sendirinya, layaknya anjing pelacak yang sedang mengendus-endus targetnya. Selendang itu mulai bergerak menyusuri taman hingga perlahan menyelinap memasuki pintu rumah. Begitupun Minara yang kini melayang mengikuti pergerakan selendangnya. Namun, di saat menembus memasuki pintu, Minara dan selendangnya langsung dihadapkan pada kegelapan total. Minara merasa ada yang janggal. Dia menoleh ke belakang dan ternyata keberadaan pintu yang baru dimasukinya telah menghilang. Dia seketika panik dan mencari jalan keluar di tempat yang semula. Namun tak ada apa-apa di sana. Hanya ada suara tawa yang menggema tiba-tiba muncul menyambutnya. Kegelapan total itu seketika sirna, menampakkan ruangan yang penuh dengan berbagai boneka dan patung berwujud menyeramkan. Di tengah-tengah itu semua, tampak seorang pria berambut gondrong sedang tersenyum menatap Minara. Sosok pria yang tampak familiar itu adalah Mahendra. Saat itu di tangan Mahendra terdapat guci coklat yang sebelumnya dibawa oleh ayah Devi. Di sisi lain, keberadaan sosok Mahendra membuat Minara merasakan sebuah ancaman yang membahayakan nyawanya. Minara pun langsung melancarkan serangan ke arah Mahendra dengan selendangnya. Namun selendang itu dengan mudahnya ditepis oleh sosok Mahendra.
hanya dengan menggunakan satu jari telunjuknya saja. Selendang itu lantas tersobek-sobek. Minara tampak terkejut. Tubuhnya seketika menjadi kaku karena tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Mahendra mulai membuka penutup guci di tangannya. Minara sadar akan hal itu. Matanya kian membelalak, dan tubuhnya spontan bergerak untuk melarikan diri. Sebab guci itu di dalam sekejap mata berhasil menyerap keseluruhan tubuhnya. Mahendra lalu dengan santainya menutup guci itu kembali dan meletakkannya di atas meja. Bersambung. Terima kasih Vikram. Terima kasih teman-teman.